Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Al-Khawarizmi, tempat belajar yang seru dan mudah. Asesmen sumatif akhir tahun sudah semakin dekat. Yuk, siapkan diri kalian dengan sebaik mungkin dengan cara terus berlatih soal-soal latihan. Salah satunya dengan terus menyimak channel ini. Karena di sini kalian bisa belajar dengan lebih mudah, terarah, dan menyenangkan. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas soal-soal latihan untuk materi seni rupa. Tetapi disclaimer terlebih dahulu ya, bahwa soal-soal yang akan saya bahas pada video ini belum tentu akan semuanya keluar pada asesmen sumatif akhir tahun nanti. Tetapi mungkin saja tipe dan modelnya akan sama. Yuk, siapkan buku catatannya dan mari kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai soal yang pertama. Contoh bahan alami untuk membuat karya seni rupa adalah A. Plastik, B. Daun kering, C. Kertas, atau D. Lem. Bahan alami, maka jawabannya adalah B. Lanjut ke soal berikutnya. Contoh hasil karya konstruksi sederhana adalah titik-titik. A. Lukisan di atas kanvas, B. Batik tulis, C. Miniatur jembatan dari stik es krim, atau D. Patung dari batu besar. Konstruksi sederhana, ya ini miniatur jembatan dari stik es krim. Jawabannya adalah C. Yang dimaksud dengan konstruksi sederhana adalah titik-titik. A. Bangunan tinggi pencakar langit. B. Rangkaian atau susunan bentuk dari bahan sederhana. C. Susunan bahan yang rumit dan mahal. Atau D. Alat berat untuk membuat bangunan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Rangkaian atau susunan bentuk dari bahan sederhana. Contoh penggunaan gambar dekoratif dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Poster film, B. Motif batik dan ukiran, C. Foto pemandangan, atau D. Grafik komputer. Jawaban yang paling tepat adalah motif batik dan ukiran, yaitu B. Teknik kolase adalah membuat karya dari titik-titik. A. Tanah liat, B. Benang yang dicahit, C. Potongan-potongan bahan yang ditempel, atau D. Kayu yang dipahat. Kolase adalah potongan-potongan bahan yang ditempel, maka jawabannya C. Fungsi utama dari rangka dalam sebuah konstruksi adalah titik-titik. A. Sebagai penyangga agar kuat dan kokoh, B. Untuk menambah warna, C. Untuk menghias, atau D. Agar terlihat mahal. Di sini fungsi utama rangka, ya tentunya sebagai penyangga agar kuat dan kokoh, maka jawabannya adalah A. Contoh karya gambar dekoratif yang khas dari Indonesia adalah A. Gambar 3D, B. Logo merek luar, C. Gambar arsitektur luar negeri, atau D. Motif batik dan tenun. Gambar dekoratif yang khas dari Indonesia tentunya motif batik dan tenun, maka jawabannya adalah D. Konstruksi sederhana dapat dibuat dengan cara titik-titik. A. Menyusun batu bata besar, B. Merakit bahan-bahan ringan dan mudah dibentuk, C. Menggunakan semen dan alat berat, D. Mengecat dinding. Konstruksi sederhana yaitu merakit bahan-bahan ringan dan mudah dibentuk. Contohnya merakit stik es krim, kemudian dibentuk membuat jembatan dan lain-lain. Maka jawaban yang tepat adalah B. Berikut yang bukan termasuk bahan yang bisa digunakan untuk membuat konstruksi sederhana adalah titik-titik. A. Kertas karton, B. Sedotan plastik, C. Tusuk sate, atau D. Besi baja. Yang bukan termasuk bahan yang bisa digunakan untuk membuat konstruksi sederhana tentunya besi baja. Kita jawab D. Contoh karya seni rupa yang bisa disentuh dan dilihat dari berbagai arah adalah titik-titik. A. Poster, B. Gambar, C. Patung, D. Lukisan. Poster itu hanya bisa dilihat dari depan dan dari samping. Gambar juga hanya bisa dilihat dari depan dan samping. Patung bisa dilihat dari depan, belakang, atas, dan bawah pun bisa. Kalau lukisan sama seperti gambar dan poster, maka jawabannya adalah C. Tujuan berkarya seni rupa adalah titik-titik. A. Mengekspresikan diri dan keindahan, B. Menunjukkan kekuatan, C. Menambah kekayaan, atau D. Mengumpulkan uang. Tujuan berkarya seni rupa tentunya adalah mengekspresikan diri dan keindahan. Jawabannya adalah A. Gambar dekoratif dapat diterapkan pada karya seni rupa titik-titik. A. 2 dan 3 dimensi, B. Hanya 2 dimensi, C. Hanya lukisan, atau D. Hanya patung.
Untuk gambar dekoratif itu bisa diterapkan pada karya seni rupa 2 dan 3 dimensi. Jawaban yang tepat adalah A. Tujuan utama dari gambar dekoratif adalah titik-titik. A. Mengajarkan teknik menggambar. B. Memberi keindahan pada benda atau bidang. C. Menyampaikan pesan tertentu. Atau D. Menggambar makhluk hidup secara realistik. Tujuan utama dari gambar dekoratif itu kan mengekspresikan, berarti menyampaikan pesan tertentu. Jawabannya adalah C. Warna dalam gambar dekoratif sebaiknya digunakan secara titik-titik. A. Gelap dan membosankan, tentu tidak. B. Harmonis dan menarik. C. Acak dan tidak beraturan. Atau D. Hitam putih saja. Agar lebih bagus, tentunya menggunakan warna secara harmonis dan menarik. Jawabannya B. Kegiatan membuat karya seni harus dilakukan dengan titik-titik. A. Cepat dan asal jadi. Jangan ya. B. Asal banyak warna. Tentu tidak. C. Tidak perlu ide. Waduh, lebih parah. D. Kreatif dan penuh semangat. Jawaban yang paling tepat adalah D. Kreatif dan penuh semangat. Kita lanjutkan ke soal esai. Soal yang pertama. Tuliskan 3 tahapan dalam membuat konstruksi sederhana. Tahapan membuat konstruksi sederhana secara lengkap. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan ini diantaranya adalah menentukan ide, fungsi, dan tujuan dari konstruksi yang akan dibuat. Kemudian yang kedua, membuat sketsa atau gambar rancangan. Di dalamnya kita bisa membuat gambar rancangan atau yang disebut sebagai desain dari konstruksi tersebut, lengkap dengan ukuran dan detailnya. Yang ketiga, pemilihan alat dan bahan, di mana kita bisa menentukan dan menyiapkan alat serta bahan yang sesuai dengan kebutuhan rancangan. Yang keempat, proses pengerjaan atau perakitan. Di dalamnya meliputi kegiatan memotong, menyusun, dan merakit bagian-bagian konstruksi sesuai dengan gambar kerja. Kelima, penyelesaian akhir atau finishing, merapihkan hasil konstruksi seperti mengamplas, mengecat, atau melapisi agar tampak rapi dan lebih tahan lama. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu evaluasi hasil konstruksi, di mana kita bisa menilai apakah hasil akhir sesuai dengan tujuan rancangan dan berfungsi dengan baik. Soal berikutnya, mengapa penting memiliki ide sebelum membuat karya seni rupa? Memiliki ide sebelum membuat karya seni rupa sangat penting karena yang pertama, sebagai dasar dan arah pembuatan karya. Ide menjadi fondasi awal yang menentukan bentuk, tema, teknik, dan media yang akan digunakan. Tanpa ide, karya bisa menjadi tidak jelas atau kehilangan makna. Yang kedua, menunjukkan maksud atau pesan. Dengan ide yang jelas, seniman bisa menyampaikan pesan, emosi, atau cerita tertentu kepada penikmat karya seni. Yang ketiga, membantu proses perencanaan. Ide memudahkan dalam menyusun langkah-langkah pembuatan dari sketsa awal hingga finishing, sehingga proses lebih terstruktur. Dan yang keempat, meningkatkan orisinilitas dan kreativitas. Ide yang matang membantu menciptakan karya yang unik dan berbeda dari yang lain, mencerminkan ciri khas pembuatnya. Soal selanjutnya. Mengapa kita harus merancang bentuk sebelum membuat konstruksi? Kita harus merancang bentuk sebelum membuat konstruksi karena alasan sebagai berikut. Yang pertama, agar hasil sesuai tujuan dan fungsi. Rancangan membantu memastikan konstruksi yang dibuat benar-benar bisa digunakan sesuai kebutuhan, kuat, stabil, dan aman. Yang kedua, menghindari kesalahan dalam proses pembuatan. Dengan rancangan, kita bisa mengetahui ukuran, bentuk, dan sambungan yang tepat, sehingga meminimalkan kesalahan dan pemborosan bahan. Yang ketiga, mempermudah proses pengerjaan. Rancangan menjadi panduan kerja yang jelas. Tanpa rancangan, pengerjaan bisa menjadi tidak terarah dan memakan waktu lebih lama. Yang keempat, menghemat biaya dan waktu. Karena semua sudah direncanakan dengan baik, proses menjadi lebih efisien dan tidak banyak melakukan perbaikan atau pengulangan. Yang kelima, menjamin estetika dan kekuatan konstruksi. Rancangan membantu menggabungkan unsur keindahan dan kekuatan, sehingga hasil akhir lebih bagus secara visual dan fungsional. Lanjut ke soal berikutnya. Bagaimana cara agar gambar dekoratif terlihat menarik? Beberapa cara yang bisa dilakukan adalah yang pertama, gunakan kombinasi warna yang serasi. Pilih warna yang harmonis dan kontras secukupnya agar gambar tampak hidup dan enak dipandang. 2. Perhatikan keseimbangan dan simetri. Susun elemen gambar secara seimbang, baik simetris maupun asimetris, agar terlihat rapi dan teratur. 3. Buat pola yang berulang dengan rapi. Pola atau motif dekoratif yang konsisten dan teratur akan membuat gambar terlihat menarik
dan artistik. 4. Tambahkan detail dan variasi bentuk. Gunakan garis, titik, atau bentuk kecil sebagai detail tambahan untuk memperkaya tampilan gambar. 5. Gunakan teknik pewarnaan yang bersih dan rata. Hindari warna yang keluar garis atau terlalu tebal. Gunakan gradasi atau bayangan jika perlu untuk menambah kedalaman. Yang keenam, pilih tema yang sesuai. Misalnya tema alam, hewan, tumbuhan, atau bentuk geometris. Tema yang jelas membuat gambar lebih bermakna. Yang ketujuh, gunakan garis yang tegas dan halus. Garis yang rapi dan konsisten memberi kesan profesional dan indah. Kesimpulannya, gambar dekoratif akan lebih menarik jika dibuat dengan komposisi yang baik, warna yang tepat, dan detail yang diperhatikan. Kreativitas dan ketelitian sangat berperan di sini. Soal berikutnya, apa perbedaan seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi? Berikut adalah perbedaan antara seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Kita lihat dari dimensi, untuk seni rupa 2 dimensi hanya ada panjang dan lebar. Sementara untuk seni rupa 3 dimensi, terdapat panjang, lebar, dan juga tinggi. Kita lihat dari aspek ruang. Untuk seni rupa 2 dimensi, tidak memiliki ruang atau volume nyata. Sementara untuk seni rupa 3 dimensi, memiliki ruang atau volume dan bisa dilihat dari berbagai sisi. Yang ketiga, kita bisa lihat dari aspek contoh. Untuk seni rupa 2 dimensi, itu ada lukisan, gambar, batik, dan juga poster. Sementara untuk seni rupa 3 dimensi, itu ada patung, kerajinan tanah liat, arca, dan miniatur. Kita lihat perbedaan berikutnya dari teknik pembuatan. Untuk seni rupa 2 dimensi, cara pembuatannya itu dilukis, digambar, dan juga dicetak. Sementara untuk seni rupa 3 dimensi, cara pembuatannya itu dipahat, dicetak, ataupun dirakit. Kita lihat lagi dari aspek media. Media yang digunakan untuk seni rupa 2 dimensi yaitu kertas, kanvas, dan kain. Untuk seni rupa 3 dimensi, media yang digunakan itu bisa kayu, batu, tanah liat, dan juga logam. Dan yang terakhir bisa kita lihat dari aspek kesan visual. Untuk seni rupa 2 dimensi itu datar atau pipih. Sementara untuk seni rupa 3 dimensi itu berwujud nyata dan bisa diraba dari berbagai sisi. Kesimpulannya, seni rupa 2 dimensi hanya bisa dinikmati dari satu arah pandang depan. Sementara untuk seni rupa 3 dimensi itu bisa dilihat dari berbagai sisi dan memiliki bentuk nyata di ruang. Demikian video pembelajaran untuk hari ini. Semoga bisa menambah pemahaman bagi kalian semua. Dan apabila kalian suka dengan video pembelajaran seperti ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa mendapatkan manfaat daripada isi video ini. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.